Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Sulistiawati dari calon guru penggerak angkatan ke-7 SMP Negeri 1 Cipari. Pada pagi hari ini, saya akan membuat video tentang percakapan observasi supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Aksi nyata modul 2.3 tentang supervisi akademik. Bersama saya Ibu Nosi yang akan membantu saya dalam kegiatan aksi nyata modul 2.3 tentang supervisi akademik. Sebelumnya bisa kita perkenalkan terlebih dahulu. Monggo. Terima kasih Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nosi Nurlayin. Saya adalah guru bahasa Indonesia kelas 8 di SMP Negeri 1 Cipari. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Ani. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini cuacanya cerah seperti wajahnya Bu Nosi. Bisa aja Bu Ani. Ya, begini Bu Nosi, besok rencananya kita akan mengadakan supervisi di kelas dan saya ditugaskan untuk mendampingi Bu Nosi untuk melakukan supervisi di dalam kelas. Nah, sebelum saya melakukan supervisi di dalam kelas, terlebih dahulu ada percakapan praobservasi yang mungkin tujuannya nanti kita akan berbagi pengalaman yang bermanfaat tentunya untuk kita bersama. Setuju nggak Bu? Yes, setuju Bu. Ya, kalau boleh tahu besok materi apa yang akan disampaikan di dalam supervisi? Insya Allah untuk besok saya akan mengajarkan materi menyusun teks drama untuk anak kelas 8. Kelas 8 ya. Ya. Kalau boleh tahu Bu Nosi mengajarnya kelas berapa saja ya? Kelas 8 Bu. Kelas 8. Kelas 8. Kelas 8-nya berapa kelas? Kelas 8 AB. AB, berarti dua kelas ya. Sama kelas 7-nya ABC. Ya. Kemudian yang untuk di supervisi besok kelas 8. 8 A. 8A. Oke, 8. Jadwalnya kebetulan sesuainya sama 8A. Oke, siap. Kemudian langkah-langkah Bu Nosi dalam melakukan pembelajaran. Langkah-langkah pembelajarannya seperti apa besok? Kalau langkah-langkah pembelajaran yang akan saya lakukan, insya Allah seperti biasa Bu Ani, langkah-langkahnya ada pendahuluan, ada inti, ada penutup. Kalau langkah-langkah secara detailnya, besok insya Allah sesuai dengan rancangan pembelajaran yang sudah saya bikin, saya akan sesuai dengan model pembelajaran yang saya terapkan. Di menyusun teks drama ini, saya memilih model problem basic learning, yaitu dimana anak berasal dari permasalahan dulu. Kalau di pendahuluan itu seperti biasa Bu Ani, mungkin anak diawali dengan berdoa, lalu setelah itu mengabsen, setelah mengabsen mempersiapkan kondisi kelas atau kesiapan siswa terhadap pembelajaran, lalu yaitu dimana anak berasal dari permasalahan dulu. Kalau di pendahuluan itu seperti biasa Bu Ani, mungkin anak diawali dengan berdoa, lalu setelah itu mengabsen, setelah mengabsen mempersiapkan kondisi kelas atau kesiapan siswa terhadap pembelajaran. Lalu setelah itu saya menjelaskan beberapa tujuan atau kompetensi dasar yang akan dicapai pada hari itu. Setelah itu saya akan menjelaskan bagaimana sistem penilaian yang akan saya lakukan di pembelajaran kali itu. Lalu setelah selesai pendahuluan, saya biasanya langsung ke inti pembelajaran, di mana di inti pembelajaran ini anak diperintahkan atau disarankan untuk duduk sesuai dengan kelompoknya terlebih dahulu. Lalu setelah itu melakukan langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan model problem basic learning seperti itu. Lalu setelah selesai, anak di penutup, di akhir pembelajaran, biasanya nanti anak diberikan kesempatan untuk menyimpulkan pembelajaran apa yang sudah mereka lalui selama pembelajaran dengan saya. Lalu setelah itu kita sama-sama merefleksikan diri bagaimana sistem pembelajaran yang sudah kita lalui pada tahap itu. Kurang lebih seperti itu Bu Ani rencana yang akan saya lakukan pada pembelajaran besok. Oke, berarti memang karena sudah dipersiapkan dengan matang, insya Allah nanti menghasilkan hasil yang sangat baik juga. Amin. Gitu ya. Amin. Bismillah ya Bu. Ya, walaupun mungkin sudah diruntut sedemikian rupa oleh kita,
namun pastinya ada kendala-kendala yang akan dihadapi oleh Bu Nosi besok ketika pada saat pembelajaran. Nah, yang saya tanyakan, kira-kira kendala-kendala apa yang timbul ketika pada saat proses pembelajaran itu terjadi? Mungkin kendalanya yang akan timbul itu anak biasanya kalau dalam pembentukan kelompok di awal itu gaduh. Jadi butuh bimbingan dari kita. Jadi kita tidak bisa asal silakan duduk sesuai kelompok. Kita harus betul-betul membimbing anak dengan rapi supaya tidak terjadi keributan dan tidak mengganggu pembelajaran di kelas sebelah. Lalu biasanya dalam proses pembelajarannya itu sendiri kendala yang sering terjadi yaitu keaktifan anak, Bu. Karena biasanya anak-anak kita ini masih malu-malu untuk mengungkapkan pendapatnya. Sedangkan di model pembelajaran yang diperlakukan itu menuntut anak untuk lebih berpikir kritis. Jadi tantangan saya sebagai guru, saya harus bisa menstimulus anak bagaimana caranya anak di kelas untuk lebih termotivasi menyampaikan pendapatnya ataupun bertanya. Metode-metode seperti itu. Jadi tidak hanya Bapak Ibu guru yang hanya memberikan ceramah atau materi saja, tetapi anak pun dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Begitu ya. Kemudian tadi kita sudah membicarakan masalah strategi yang akan dilakukan oleh Bu Nosi pada saat melakukan pembelajaran. Kemudian tanggung jawab apa yang Bu Nosi lakukan setelah melakukan proses pembelajaran tersebut? Tanggung jawab saya sebagai guru di dalam kelas itu, terutama yang mengampu pelajaran bahasa Indonesia, lebih membimbing dan mengarahkan anak-anak untuk terus belajar dan fokus terhadap apapun yang ada di hadapannya tanpa menyepelekan apapun itu. Misal kadang-kadang kan anak, apalagi pelajaran bahasa Indonesia ya Bu, yang dianggap mudah, anak itu seringkali menyepelekan, saya sudah bisa. Pada kenyataannya ketika dikasih soal tidak bisa, mungkin mendekati 100% juga tidak, apalagi 100%. Makanya mungkin lebih memupuk lagi anak untuk tidak menyepelekan hal-hal kecil yang bisa berdampak besar terhadap mereka. Betul, karena bagi saya pun untuk pelajaran bahasa Indonesia itu saya rasa karena saya guru IPA memang lebih sulit dibandingkan pelajaran IPA gitu. Kalau IPA kan ada hitungannya, ada hafalannya ya. Kalau hitungannya kan sudah jelas, 1 tambah 1 sama dengan 2. Sedangkan bahasa Indonesia itu kan memang butuh pemikiran yang benar-benar spektakuler lah bagi saya, karena mencermati dari soal saja kadang-kadang ada yang pertanyaan-pertanyaan yang hampir mirip-mirip seperti itu ya, sehingga kita kan harus bisa menerka apakah jawaban yang ada di pertanyaan tersebut benar atau tidak. Memang tidak mudah ya sebenarnya, untuk semua pelajaran memang tidak mudah bagi yang tidak mengetahui hal tersebut begitu ya. Oke, semoga anak-anak bisa mendukung kegiatan pada besok hari ya Bu Nosi ya. Amin. Untuk pembelajaran khususnya pelajaran bahasa Indonesia, dan saya berharap besok kegiatan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Amin, amin. Terima kasih Bu Ani. Ya, sama-sama Bu Nosi, sampai ketemu besok pada proses pembelajaran bahasa Indonesia pada pukul berapa ya Bu Nosi ya? Besok setelah istirahat Bu, kemungkinan jam 9:30 atau jam 10-an kurang. Jam 10 kurang, oke. Terima kasih Bu Nosi sebelumnya sudah melakukan observasi. Kemudian besok kita akan langsung melakukan di observasi kegiatan seperti siapa. Terima kasih Bu Nosi. Sama-sama Bu Ani, terima kasih juga bimbingannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sesuai dengan kaidah kebahasaan. Nah, yang sesuai dengan ketiga aspek itu kelompok yang mendapatkan nilai sempurna. Kalau ada kelompok misalnya strukturnya sama, tidak tepat, harusnya itu bagian orientasi, tapi diterapkan di komplikasi. Nah, nanti nilainya setiap item atau setiap poin itu berkurang. Jadi kalau nilainya 10, kalian salah 2 item, jadi salah 2 jadi 80. Kurang lebih seperti itu ya nilainya. Ada penilaian antara teman. Penilaian antara teman ini kalian tinggal mengasih tanda cetak kepada pernyataan yang menurut kalian itu sesuai. Siapa yang menilai di penilaian antara teman ini? Teman kalian sendiri, bebas sambil kalian mau menilai teman sebelahnya, mau menilai teman yang ada di depan, ataupun yang bahkan dari kelompok lain, silakan. Tapi kalau bisa sesuai dengan kelompok. Yang selanjutnya ada jurnal refleksi. Di jurnal refleksi ini Ibu sudah sajikan beberapa pertanyaan terkait kesukaan kegemaran kalian selama pembelajaran dengan Ibu nanti. Kalian tuangkan di sini. Adapun mungkin kalian pengennya apa, kurangnya apa, nanti ditulis di sini. Satu buah cerpen. Dari cerpen ini silahkan nanti kalian baca cerpennya isinya tentang apa. Nanti kalian tinggal kembangkan menjadi sebuah teks drama. Kira-kira bisa tidak? Sebelumnya pernah membaca cerpen? Nah, cerpen masih ingat judulnya cerpen apa yang pernah kalian baca? Mimpi Samdara. Selain itu? Malin Kundang. Ada selain Malin Kundang? Cinderella. Terus kira-kira menurut kalian itu ada jalan ceritanya tidak? Ada. Nah, kalau cerpen yang Ibu sajikan ini masih berbentuk narasi atau masih berbentuk teks, sedangkan ciri drama itu apa? Berbentuk dialog. Jadi nanti silakan kalian ubah cerpen ini menjadi sebuah dialog. Paham? Jelas? Jelas. Kalau gitu, sekarang silakan kalian langsung duduk sesuai dengan kelompok. Sudah ya? Selesai kan? Nah, Ibu jelaskan dulu terkait angka PD yang akan kalian kerjakan. Di sini udah ada 1 paket. Ibu sudah tulis, nanti boleh kalian periksa gambar jawabnya dengan teksnya. Di sini berisi teks cerpen seperti penjelasan di awal tadi. Kalian dituntut untuk merubah cerpen menjadi teks drama. Nah, Ibu sajikan cerpennya sudah di sini. Nanti silakan kalian baca-baca lalu ubah menjadi teks drama di LKPD yang sudah Ibu sediakan. Di sini sudah ada prolog, sudah ada dialog. Dialognya juga sudah dibagi, ada orientasi, ada komunikasi, juga ada resolusi, dan yang terakhir ada epilog. Nanti kalian tinggal sesuaikan saja. Misal, oh menurut saya prolognya itu bagian apa, ya tinggal ditulis di awal sini. Ya? Jelas? Oke, kalau jelas silakan bagikan. Ibu minta tolong, Fauzan tolong bagikan. Siap anggota kelompoknya ya. Silakan kalian baca-baca dulu cerpennya. Ibu kasih waktu sekitar 7 menitan untuk kalian membaca cerpen. Setelah kalian membaca cerpen, nanti silakan kalau kalian ingin melakukan tanya jawab atau ada pertanyaan yang sekiranya masih kalian bingung kaitannya dengan menulis teks drama, nanti boleh ditanyakan. Itu ya. Sama nanti juga Ibu akan mengajukan beberapa pertanyaan ke kalian seputar cerpen yang kalian baca. Silakan baca cerpen. Sudah, sekarang Ibu kasih beberapa opsi dulu ke kalian. Kira-kira kalian mau langsung menganalisis atau ada beberapa hal yang ingin kalian tanyakan? Ada yang ingin ditanyakan tidak kira-kira? Siapa yang mau? Oke, boleh. Nama saya Febrian, dari kelompok 4.
Ya, izin bertanya, harus berapa babak kita membuat dramanya, Bu? Drama yang harus kalian buat berapa babak? Kalian boleh membuat 1 babak saja biar tidak terlalu panjang. Atau kalau kelompok kalian merasa waktunya masih panjang nih, saya cuma 1 babak, mau ditambahin lagi menjadi 2 babak, boleh. Intinya ibu bebaskan panjang pendeknya teks drama yang kalian buat. Silahkan sesuaikan dengan kelompoknya. Yang penting alurnya dari cerpen itu. Ada pertanyaan lain? Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bayrul Iman dari kelompok 5. Izin bertanya, apakah kita boleh menambahkan tokoh-tokohnya? Lalu kalau namanya diganti, Gimana? boleh tidak? Apakah kita boleh menambahkan tokoh-tokohnya? Lalu kalau namanya diganti, boleh tidak? Tokoh yang ada di dalam teks cerpen ya, maksudnya dalam unsur ke dramanya boleh ditambahin atau tidak? Boleh ditambahin, boleh dikurangin. Kalau misal di teks cerpen itu tokohnya cuma ada 2, kalian bingung membuat dialognya, kalian boleh tambahin menjadi 3 atau 4. Lalu tadi terkait apa? Satu lagi? Lalu kalau namanya diganti, boleh tidak? Kalau nama tokohnya diganti boleh tidak? Boleh. Ibu menyajikan teks cerpen itu hanya sebagai pancingan saja biar daya imajinasi kalian luas terkait alur ceritanya. Kalau kalian pengen berkreasi merubah cerpen itu ketika dibuat drama, boleh. Sebebas mungkin dikembangkan oleh kelompok masing-masing. Ada pertanyaan lain? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Federasi Sarjana dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, kalau alur ceritanya dipendekin atau dipanjangin boleh nggak? Kalau alur ceritanya pendek atau panjang, boleh tidak? Boleh. Tapi kalau pendek jangan terlalu pendek ya. Kan di situ ibu sudah sajikan LKPD-nya, jangan sampai hanya 1 baris. Minimalnya lebih. Itu ya. Jelas, Fendi? Oke, ada pertanyaan lain? Tidak ada? Kalau tidak ada, sekarang ibu bertanya, kira-kira cerpen yang kalian baca itu berisi tentang apa sih? Oke, silakan. Karina Rusna. Ceritakan tentang seorang nelayan miskin yang setiap hari bersusah hati. Mereka menjual emasnya untuk membeli kebutuhan sehari-harinya. Ibu dan Pak Kius yang selalu memberi makan kepada anak yang kekurangan walaupun keluarga mereka juga susah. Tapi mereka tidak berkecil hati untuk memberi makan kepada anak-anak yang kekurangan. Oke, terima kasih Karina Rusna yang telah menjabarkan, beri tepuk tangan. Kalian sudah membacanya, beberapa teman kalian juga sudah menjelaskan terkait isi dari cerpen itu. Kira-kira menurut kalian teks cerpen itu bisa diubah tidak menjadi sebuah teks drama? Menurut kalian kayak gimana alasannya kalau teks itu diubah menjadi teks drama? Silakan, ada yang mau berpendapat? Mungkin atau siapa yang mau? Mbak, mau silakan. Jamila. Saya Jamila dari kelompok 1. Menjawab menurut saya teks cerpen tersebut dapat diubah menjadi teks drama karena memiliki alur yang mudah dipahami. Oke. Teks cerpen tersebut memang bisa diubah menjadi teks drama. Alurnya sudah dipahami ya? Ada yang berpendapat lain lagi? Sudah, karena kita dalam menyusun drama, ceritanya sudah ada, kita tinggal membuatnya ke dalam teks dialog. Ya. Mudah ya, karena ceritanya sudah ada. Beri tepuk tangan buat pasangan. Terima kasih. Itu mudah ya, diubah menjadi teks drama. Ada pertanyaan yang lain? Tidak ada? Kalau tidak ada, sekarang kita langsung mempraktikkan bagaimana kalian membuat teks drama dari cerpen itu. Silakan kalian langsung buat, diskusikan dengan kelompoknya sambil dibaca-baca lagi cerpennya. Waktu diskusinya berapa menit? Waktu jalannya berapa
Oleh tetangga. Dan ya, selesai ya. Kita bacakan hasilnya seadanya. Silakan selesainya nanti dilanjut lagi setelah kalian mendapatkan saran ataupun masukan dari teman-temannya. Itu ya. Sekarang setiap kelompok silakan memaparkan hasilnya, cukup dibacakan saja. Dan kelompok yang lain silakan mendengarkan jawaban ataupun hasil dari kelompok yang sedang memaparkan. Setelah itu nanti silakan kalian saling menanggapi atau saling mengomentari hasil kerja kelompok temannya. Itu ya. Nanti satu orang presentasi, satu orang memaparkan, membacakan hasilnya di tempat duduk saja boleh, tidak apa-apa. Terus nanti kelompok yang lain mengomentari pemaparan yang telah dipaparkan oleh temannya. Paham? Oke. Kalau gitu sekarang siapa yang mau pertama memaparkan? Tidak ada yang mau pertama? Ibu tunjuk ya. Kelompok yang pertama, kelompoknya Raihan. Silakan pertama bacakan hasilnya. Siapa yang mau baca? Kelompok lain silakan dengarkan jawaban dari temannya dan silakan beri saran atau masukan pada temannya. Saya Febrian Bawistosa dari kelompok 4 ingin memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Prolog. Sudah 4 hari nelayan tidak bisa turun ke laut. Pada malam hari hujan lebat turun. Oke, beri tepuk tangan. Saya Bintang Reski Ramadan dari kelompok 1 ingin menanggapi pemaparan dari kelompok Rehan, yaitu orientasinya yang kurang panjang. Ya, terima kasih. Nah, itu saja. Menurut saya hasilnya sama seperti kelompok yang hitam, tapi orientasinya kurang panjang. Itu saja. Terima kasih. Beri tepuk tangan yang sudah mengapresiasi. Mau mengapresiasi temannya. Oke, baik. Sama tadi dengan pendapatnya kita, menurut kelompoknya yang satu katanya bagian orientasinya masih terlalu pendek dan singkat. Dari kelompok sebelahnya yang paling tinggi, silakan kasih tanggapan terkait hasilnya. Siapa yang mau menanggapi? Perkenalkan, nama saya Olivia Hania dari kelompok 5. Saya akan mengomentari jawaban dari kelompok 4. Menurut saya, prolog dari kelompok 4 kurang bisa dipahami. Terima kasih. Adinur. Beri tepuk tangan. Kurang bisa dipahami. Mungkin tadi antara suaranya kurang lantang ketika menjelaskan atau memang kata-katanya masih sulit, gitu ya. Coba nanti dibaca lagi oleh kelompoknya. Baik, sudah selesai. Sekarang kita ke pemaparan yang kedua. Silakan kelompoknya Fauzan paparkan siapa yang mau memaparkan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya dari kelompok 3 mau memaparkan hasil kelompok kami. Prolog. Kemudian itu Pak Yus seorang yang sederhana dan dermawan. Dia seorang yang suka memberi makanan tetangga yang berkekurangan. Pak Yus juga seorang yang selalu membantu memecahkan masalah di lingkungannya. Yang kedua, dialog. A. Orientasi nelayan. Pak Yus mau ikut melaut? Tidak. Pak Yus ikut, berharap mendapatkan dapat ikan yang banyak. Dan mereka pun berangkat ke laut. Teman Pak Yus melihat cuaca yang semakin buruk dan gelombang air yang semakin tinggi. Nelayan, Pak Yus, gimana ini? Cuaca semakin buruk dan gelombang menjadi-jadi. Pak Yus hanya terdiam melihat cuaca yang buruk. D. Komplikasi.
Kak Yus, ya sudah kita pulang saja. Padahal belum mendapatkan tangkapan ikan satu nelayan. Tetapi kita belum mendapatkan tangkapan ikan satu pun. Bagaimana dengan keuangan kita dan keluarga kita, Pak? Kak Yus, ya semoga cuaca nanti malam membaik. Terima kasih. Ada yang mau menanggapi atau mengasih masukan? Silakan kelompoknya Rehan coba kasih masukan ke dalam kelompoknya Latifah, apa yang masih kurang atau apa kelebihannya, boleh mau memuji, mau menanggapi atau apa boleh silakan. Rehan. Perkenalkan, nama saya Rizky Amasa dari kelompok 4 ingin menanggapi hasil kerja kelompok 3. Kelompok 3 sudah tepat dalam menentukan orientasinya, namun ada beberapa kata-kata yang kurang tepat. Ingin memaparkan hasil dari kelompok kami. Struktur Dama 1, prolog. Di Desa Mulyadadi, mayoritas masyarakatnya hidup sebagai nelayan. Suatu hari, air laut pasang tanpa perkesudahan. Warga desa pun risau sumber penghasilan mereka menyusut. 2. Dialog. A. Orientasi. Nelayan, bagaimana Pak? Air laut mulai pasang. Pak Yus, kita tunggu sebentar lagi. Oke, terima kasih Pak Heru sudah melaporkan. Nah, untuk yang selanjutnya, kira-kira ada yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Silakan, siapa? Yang mau memberikan simpulan baik kekurangan atau kelebihan pembelajaran atau apa saja yang sudah kita lalui di pembelajaran kali ini, silakan acungkan tangan dan sebutkan namanya. Perkenalkan, nama saya Melisa, saya dari kelompok 3. Saya akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Hari ini kita telah berdiskusi menyusun teks drama dengan bantuan cerpen dari cerpen tersebut diubah menjadi drama. Kita juga telah memaparkan hasilnya dan saling memberikan tanggapan antar kelompok. Sudah itu saja yang dapat saya simpulkan. Oke, terima kasih Melisa yang sudah beri tepuk tangan buat Melisa. Ada yang mau mengutarakan kelebihan atau kekurangan selama pembelajaran ini? Menurut pendapat kalian seperti apa? Silakan acungkan tangan. Pak Herul mau? Silakan Pak Herul. Menurut saya, perkenalkan ya. Ya, perkenalkan, nama saya Khairul Anzarjanto dari kelompok 2. Kelebihan ya, saya kelebihan dengan bantuan teks cerpen menyusun teks drama menjadi lebih mudah. Oke, terima kasih Pak Herul yang sudah melaporkan. Nah, untuk yang selanjutnya, bagikan jurnal antara teman dan jurnal refleksi seperti janji di awal pembelajaran tadi. Ibu akan bagikan jurnal refleksi dan jurnal antara teman. Nanti silakan kalian isi. Lalu selanjutnya sambil kalian mengisi jurnal refleksi ini, sambil silakan kalian kira-kira apa saja yang ingin diungkapkan selama pembelajaran dengan ibu. Jadi yang akan kalian tulis di sini boleh sambil diutarakan ke ibu. Ibu ya? Oke, ibu bagikan. Ibu boleh minta tolong ya, oke, sambil kalian mengisi, sambil silakan paparkan refleksi kalian selama mengikuti pembelajaran dengan ibu. Ada yang mau memaparkan? Silakan yang mau memaparkan refleksi siapa? Oke, kalau yang paling pojok. Bupati Kolania dari kelompok 5 akan menyampaikan refleksi. Bagaimana kalau pembelajaran selanjutnya bisa lebih panjang lagi durasinya? Dan pertemuan selanjutnya apakah boleh belajar menggunakan HP? Kalau ini permintaan pribadi atau permintaan umum ini bawa HP? Disarankan oleh kelompok katanya pembelajarannya durasinya lebih lama atau lebih pendek? Lama. Lebih lama karena biar menyusun diskusinya waktunya lebih panjang ya. Oke, pertemuan yang selanjutnya kita revisi lagi bagaimana ketika diskusi biar durasinya agak panjang. Lalu yang selanjutnya katanya ingin membawa HP. Nanti Ibu sesuaikan dengan pembelajaran, kira-kira kita bisa tidak menggunakan HP untuk materi tertentu. Jadi kalau untuk kalian membawa HP nanti tetap bukan untuk chatting
Berduduk seberat. Kedua, dimulai. Dua selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buka kuliah. Selamat pagi juga Bu Nosi. Pada pagi hari ini kita akan mengadakan lanjutan kegiatan supervisi akademik yang pada kali ini kita akan melakukan pasca supervisi. Nah, gimana kabarnya Bu Nosi? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Ya, kemarin kita sudah melakukan supervisi akademik di kelas dan alhamdulillah saya lihat kegiatan pembelajaran dalam di kelas 8 berjalan dengan baik dan lancar ya Bu Nasi ya. Ya, setelah kita mengadakan supervisi di kelas, nah ini ada obrolan-obrolan yang akan dibicarakan tentang refleksi-refleksi yang perlu disampaikan kepada Bu Nosi. Mulai ya Bu ya. Ya. Kemarin kan Bu Nosi sudah membuat RPP ya Bu untuk dilakukan supervisi. Kemudian RPP yang dibuat Bu Nosi itu kira-kira sudah sesuai atau belum dengan pembelajaran yang Bu Nosi lakukan. Kalau misalnya ada yang belumnya seperti apa, kalau ada yang sudah dilakukan sesuai dengan RPP seperti apa yang dilakukan. Terima kasih Wani. Kalau rancangan pembelajaran yang saya susun secara singkat mungkin sudah terpenuhi semua Ibu. Kalau secara singkat pembelajaran, hanya saja mungkin di lapangan ada beberapa kendala yang menghambat rancangan itu sendiri. Seperti yang sering terjadi, yang sering saya alami pribadi itu terutama di waktu. Karena kadang kita di perencanaan misalnya diskusi dikasih waktu 20 menit, pada kenyataannya anak sudah selesai. Walaupun dengan bimbingan saya masih aja ada kelompok yang masih jauh dari harapan. Jadi mau tidak mau waktunya ya ditambah, atau kalau masih kurang lebih kendalanya seperti itu. Atau kalaupun misalnya waktunya udah nggak bisa lagi ditambah, harus tetap dikumpulkan, itu nanti berdampaknya ke penilaian yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita di awal ya, yang harusnya maksimal tapi seperti itu adanya. Gitu, ya. Berarti kendalanya ada di waktu ya Bu Kalau ya. kemarin yang saya alami. Ya, tapi saya melihat juga anak-anak kemarin yang disampaikan Bu Nosi pada saat kita melakukan praobservasi. Kalau masih kurang lebih kendalanya seperti itu. Atau kalaupun misalnya waktunya udah nggak bisa lagi ditambah, harus tetap dikumpulkan, itu nanti berdampaknya ke penilaian yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita di awal ya, yang harusnya maksimal tapi seperti itu adanya. Gitu, ya. Berarti kendalanya ada di waktu ya Bu Kalau ya. kemarin yang saya alami. Ya, tapi saya melihat juga anak-anak kemarin yang disampaikan Bu Nosi pada saat kita melakukan praobservasi, kendala yang terbesar yang akan kemungkinan dialami oleh Bu Nosi adalah anak itu akan malu-malu dalam mengungkapkan suatu permasalahan dalam presentasi. Itu bagaimana Bu? Nah itu juga jadi kendala ya selama proses pembelajaran, terutama mungkin karena saya sebagai guru bahasa Indonesia agak beban juga di anak untuk bisa berbicara sesuai dengan tatanan yang benar. Nah kadang-kadang anak kalau sama saya mungkin terbiasa dengan pembicaraan yang santai di luar kelas, jadi ketika masuk kelas anak SMP itu belum bisa membedakan ini forum resmi dan forum tidak resmi. Jadi ketika di kelas kadang-kadang tanya jawabnya itu masih santai. Kalau saya suruh coba yuk belajar menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai tatanan, yang baku dan lain sebagainya, itu anak malu dan saling ojok-ojokan dulu sama temennya, kamu aja. Apalagi kalau suruh presentasi di depan, itu biasanya anak menyampaikan itu benar-benar sesuai teks tanpa bisa improvisasi lebih daripada teks yang sudah mereka buat sendiri untuk
gitu loh Bu, apalagi untuk improvisasi. Iya, iya. Kendala walaupun sudah kelas 8 ya, Iya, tapi tetap mentalnya saja. masih belum. Iya, walaupun mungkin kalau misalnya tidak ada Bapak Ibu guru, anak-anak pasti bisa lah untuk Bisa. bicara di depan ya, biasa ngobrol-ngobrol. Tapi ya memang kalau sudah melihat dengan kondisi di hadapan seperti kita ini Bapak Ibu guru, ya pasti keadaan atau suasananya pasti lain gitu ya. Nah, kendala-kendala yang tadi yang ada waktu, kemudian apa tadi malu-malu seperti itu ya, itu dirasa mungkin masih belum maksimal ya Bu ya, atau kurang maksimal. Nah ini adakah yang harus dilakukan oleh Bu Nosi agar pembelajaran sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan harapan yang Bu Nosi ingin lakukan? Kedepannya pembelajaran yang selanjutnya setelah dari kemarin yang sudah dialami kendala-kendalanya, mungkin pembelajarannya nantinya ketika memanage waktu itu saya harus betul-betul ikut mendampingi anak. Contohnya mungkin di pembentukan kelompok agak mulur, berarti saya harus ikut terlibat di dalamnya. Dalam diskusi anak agak kendala-kendalanya, mungkin pembelajarannya nantinya ketika memanage waktu itu saya harus betul-betul ikut mendampingi anak. Contohnya mungkin di pembentukan kelompok agak mulur, berarti saya harus ikut terlibat di dalamnya. Dalam diskusi anak agak mulur-mulur waktu, berarti saya harus terus mendampingi biar anak fokus dan selesai sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan. Seperti itu. Ya, jadi bagus sekali ya rencana yang Bu Nosi buat. Bu Nosi bisa diharapkan bisa membagi strategi agar yang diharapkan oleh kita itu bisa terwujud. Adapun kendala-kendala yang tadinya akan muncul itu bisa kita minimalisir paling tidak gitu ya. Karena biasanya ketika kita sudah memiliki rencana, kadang-kadang ya ada yang tidak sesuai dengan harapan, mungkin seperti itu ya. Kemudian dari rencana yang tadi sudah Bu Nosi sampaikan strategi-strategi yang akan rencananya dibuat untuk kedepannya, kemudian tanggung jawab yang seperti apa kedepannya yang akan Bu Nosi lakukan. Berat ya Bu kalau ngomongin tanggung jawab. Karena kita kan pekerjaan profesi ya, harus punya tanggung jawab yang besar. Ya mungkin kalau tanggung jawab secara pribadi, saya memperbaiki kinerja saya terutama saat pembelajaran ke anak, supaya pembelajaran itu walaupun sebenarnya kalau secara administrasi itu kayak guru tuh harus sesuai RPP, tapi kadang balik lagi kalau secara kemanusiaan guru itu harus lebih mendekatkan diri ke anak tanpa saklek harus sesuai RPP. Yang penting target materi itu tersampaikan, anak bisa mengerti dengan materi tanpa harus sesuai saklek dengan rencana pembelajaran yang kita buat. Karena di era sekarang ini anak tuh susah-susah gampang Ibu dideketinnya. Kadang kita deketin ngelunjak atau kita jauhin, anak takut ke kita. Jadinya kita harus tahu strategi-strategi apa yang harus diterapkan ke anak itu kadang di luar rencana pembelajaran ini. Kayak kalau rencana pembelajaran itu sintaknya harus seperti ini, model pembelajarannya ini. Nah kita praktek di lapangan itu ke anak harus lebih humble dan harus lebih humanis. Ya, memang untuk strategi pembelajaran ya kita juga bisa melihat dari karakter anak ya. Tidak mungkin anaknya saja. Kadang-kadang kelasnya juga kita harus lihat ya. Ketika kita lihat kayak Beda mungkin perlakuan. kelasnya Bu Nosi yang dipegang kelas 8A mungkin beda perlakuan dengan kelas yang mungkin dari C atau D. Ya, itu gitu PR ya. lagi Bu. Nah itu, iya, memang sangat besar sekali sebenarnya tanggung jawab kita sebagai guru ya. Gimana caranya kita mencari strategi agar apa yang kita sampaikan bisa tercapai gitu. Ya, ya alhamdulillah Bu Nosi sudah selesai dari mulai praobservasi kemudian observasi yang saya kunjungi ke dalam kelasnya Bu Nosi sampai dengan hari ini kita melakukan pasca observasi. Semoga dengan pertemuan kita dari mulai kemarin sampai dengan sekarang bermanfaat khususnya bagi kita semua ya. Dan semoga pembelajaran kedepannya baik Bu Nosi maupun saya juga, ini kan saya juga, jadi kita sama-sama belajar untuk bisa lebih baik lagi dalam membimbing anak, menuntun anak sesuai dengan apa diajar di Wantono.
dengan sesuatu logo dengan materi pasal keburian begitu ya Bu Nosi ya. Oke, itu ada yang perlu disampaikan. Ya, terima kasih saya ucapkan untuk Bu Nosi sudah mendukung Bu Ani. Jadi di sini Bu Ani ini sedang belajar yang namanya melaksanakan supervisi akademik. Karena di CGP ini kan Bu Ani dipersiapkan untuk menjadi seorang ibu pembelajaran. Nah, kemarin Bu Ani ini juga sudah melaksanakannya dengan saya. Sekarang gantian Bu Ani menjadi supervisor. Jadi kemarin pada saat observasi, menurut Bu Ani yang dilakukan sama Bu Nosi ini bagaimana Bu? Apakah sudah sesuai? Itu kan tadi Bu Ani baru menanyakan menurut Bu Nosi gimana, sudah sesuai atau belum? Kalau menurut pengamatan dari Bu Ani sendiri gimana? Kalau untuk proses pembelajarannya, karena saya juga mengacu kepada RPP yang dibuat oleh Bu Nosi sendiri, sudah mengacu Bu, dari mulai kelas sampai dengan akhir itu ya sudah rentet, sudah sesuai dengan aturan. Ada punya tadi kendala-kendala itu kan memang di luar dari teknis ya, gitu. Tapi kalau secara urutan itu ya Bu Nosi sudah melaksanakan dengan baik dan benar.